Ya, kembali dilapor polisi pemirsa, ini identitas jasad pria yang ditemukan terbungkus karpet di dasar jurang tepi jalan alternatif Mojokerto Batu menemui titik terang. Iya, korban bernama Ahmad Hasan Muntolib, warga desa Belahan Tengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, yang sehari-hari ini bekerja di toko gorden. Identitas mayat pria yang ditemukan terbungkus karpet di dasar jurang tepi jalan alternatif Mojokerto Batu menemui titik terang. Korban adalah Ahmad Hasan Muntolib, usia 27 tahun, warga desa Belahan Tengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Sehari-hari korban bekerja di sebuah toko gorden di Jalan Raya Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Jenazah langsung dibawa pulang keluarga untuk segera dimakamkan. Identitas korban terungkap setelah polisi melakukan otopsi jenazah di Rumah Sakit Pusdikga Sumporong, Kabupaten Sidoarjo, dan menyebarkan wajah korban ke media sosial serta dilengkapi dengan ciri-cirinya. Korban selama ini dikenal pendiam dan bekerja di toko gorden. Selama bekerja, korban jarang pulang dan terakhir pulang pada hari Kamis pekan kemarin. Dari informasi kepolisian, korban tewas karena pembunuhan dengan beberapa luka tusuk di tubuh dan terdapat sayatan di wajahnya. Nggak pernah keluar rumah. Kalau keluar rumah, dia itu posisi dibutuhkan juragan ke Solo, daerah Karanganyar. Entah berapa bulan sekali, ya gitu Pak, terus pulang-pulangnya. Dari situ diam berapa jam terus kembali ke toko gitu ya. Pak, kalau terakhir komunikasi sama keluarga kapan Pak? Ya komunikasi keluar dia orangnya pendiam, nggak pernah keluar. Perkiraan minggu kemarin keluarganya itu masih ketemu di toko. Minggu kemarin. Itu korban ini kerja apa ya Pak? Kerja di mana? Di toko gorden. Di mana itu Pak? Di Mojosari, selatannya Polsek Klenteng. Nggak pernah ninggalkan pesan atau apa Pak? Nggak pernah. Sementara itu, Satreskrim Polres Mojokerto langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa toko gorden yang diduga sebagai tempat pembunuhan korban. Di lokasi ditemukan bercak-bercak darah berceceran di lantai. Selain itu juga ditemukan benda-benda yang mencurigakan yang diduga sebagai alat untuk membunuh korban. Selama proses olah TKP, polisi menutup toko gorden dan memasang garis polisi. Hingga kini polisi masih melakukan proses penyidikan. Sebelumnya, warga Desa Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, digegerkan dengan penemuan mayat di dasar jurang tepi jalan alternatif Mojokerto Batu. Saat ditemukan, kondisi mayat berada di dasar jurang terbungkus dengan sprei dan karpet. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang pemuda yang mencari rumput. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mantan anggota polisi melakukan tindakan penipuan ratusan juta rupiah terhadap seorang wanita warga Tangerang, Banten. Iya, dan dalam aksinya pelaku mengaku sebagai perwira polisi berpangkat kompol yang berdinas di Polda Metro Jaya. Unit Reskrim Polsek Tangerang, Banten menangkap mantan anggota polisi di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Pria 34 tahun ini dilaporkan seorang perempuan warga Teluk Naga, Tangerang karena membawa kabur uang miliknya senilai 125 juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku menipu korban dengan mengaku sebagai anggota polisi berpangkat kompol yang berdinas di Polda Metro Jaya. Penipuan serupa juga pernah dilakukan pelaku pada tahun lalu. Menurut polisi, pelaku pernah menjadi anggota Polda Banten sebelum dipecat dengan tidak hormat karena meninggalkan dinas atau desersi. Bahwa dia itu hanya ngaku dia aja kan itu untuk meyakinkan si korban ya, dengan janji akan membantu ngurusi perkara yang saat ini dia laporkan di Polres Jakarta Utara. Kemudian setelah dapat informasi tersebut kita cek tadi, sebagaimana kita cek ternyata enggak, akhirnya kita amankan pelaku, di mana korban waktu itu sudah keluar hampir 125 juta ya. Tersangka menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tangerang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kita ke informasi sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar pemirsa pada pagi ini dengan terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Iya, jaksa penuntut umum menghadirkan 17 orang saksi.
Dari 17 saksi yang dihadirkan JPU, 4 diantaranya adalah terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan perkara pembunuhan Yosua. Mereka adalah Agus Nur Patria, Cuk Putranto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Sementara itu, belasan saksi lainnya yang dihadirkan jaksa terdiri atas anggota kepolisian yang bekerja di Divisi Propam Polri. Mereka adalah mantan staf pribadi Verdi Sambo, Novianto Rifai, dan pekerja harian lepas bernama Arianto. Ya, pemirsa, serta ada Kepala Tata Usaha dan Urusan dalam Divisi Propam Polri, Tony Rido Nugroho, dan Kabag Gakum Provos Div Propam Susanto Haris. Jaksa juga bakal menghadirkan pemeriksa forensik muda bidang komputer forensik Polri, Panji Zulfikar Sidik, dan pemilik usaha CCTV Chong Siu Fung alias Afung. Dan selain itu juga ada anggota sub bidang senjata api balistik metalurgi forensik Puslap 4 Bareskrim Polri, Sopan Utomo, dan Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Linggom Parasian Siahaan. Saksi lainnya yang dihadirkan JPU adalah 2 asisten rumah tangga, Sartini alias Tini dan Rojiah alias Jiah, serta sopir dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit Audi Pratowo. Ya, pemirsa, kita kembali bergabung bersama rekan kami, reporter Nadia Valeri langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi Nadia. Apakah seluruh terdakwa dan saksi sudah hadir pada persidangan kali ini? Ya, selamat pagi Pramadita dan juga pemirsa. Untuk terdakwa yang akan menjalani persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua hari ini diantaranya Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini mereka masih ditempatkan di ruang tahanan sebelum nantinya dipersilakan masuk ke ruang sidang, di mana nantinya untuk agenda persidangan baru akan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu dari daftar 17 orang saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini memang belum terkonfirmasi apakah seluruhnya akan hadir, dan tadi kami sempat berbincang dengan kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, bahwa memang ada beberapa hal yang ingin digali oleh tim penasihat hukum pada hari ini, di antaranya yakni terkait dengan barang bukti yang disita oleh penyidik, terutama yang disita oleh salah satu saksi yang dijadwalkan untuk memberikan keterangan hari ini atas nama Kombes Susanto Haris selaku Kabag Gakum Biro Provos Divisi Propam Polri, di mana Kombes Susanto Haris ini memang dalam surat dakwaan disebutkan melakukan olah TKP pertama kali dan juga melakukan penyitaan barang bukti berupa senjata api dan juga selongsong peluru dari TKP dari senjata api yang digunakan oleh Richard Eliezer dengan tipe senjata api Glock 17. Dan tadi berdasarkan keterangan dari Roni Talapesi memang ada ketidakcocokan antara senjata api dan juga selongsong peluru yang disita dengan keterangan dari Richard Eliezer, di mana kalau keterangan dari Richard Eliezer ia hanya menembakkan sebanyak 3 kali kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, dan seharusnya jumlah selongsong peluru yang tersita adalah sebanyak 12, namun ada ketidaksesuaian jumlah tersebut dengan yang disita oleh penyidik dan yang dikumpulkan kepada Puslap 4 Mabes Polri. Dan juga ini juga merupakan salah satu dari hal yang masih diperdebatkan dalam persidangan, di mana dari surat dakwaan memang Verdi Sambo disebutkan melakukan tembakan terakhir kepada Nofriansyah Yosua Huta Barat, namun dari pihak terdakwa Verdi Sambo membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua, sehingga hal inilah yang masih akan digali keterangan para saksi dalam persidangan, termasuk nantinya saksi-saksi ahli yang juga akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Ya, Pram Anita. Nadia, apakah Anda ada informasi terbaru atau terupdate mengenai kesiapan para terdakwa yang sudah hadir saat ini untuk persidangan, Nadia? Ya, Anita, Pram, dan juga pemirsa, tentunya 3 terdakwa yang menjalani persidangan hari ini, baik Ricky Rizal, kemudian Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf, dikonfirmasi oleh para penasihat hukum mereka bahwa mereka hari ini siap untuk menjalani persidangan, dan mereka memang akan mengikuti persidangan secara kondusif untuk mengungkap kebenaran dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, di mana memang berdasarkan keterangan dari tim penasihat hukum terdakwa dari persidangan-persidangan sebelumnya, memang motif dari ketiga terdakwa ini menuruti perintah Verdi Sambo dikarenakan relasi kekuasaan yang sangat kuat, di mana pada saat itu Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kadifropam Polri ataupun perwira tinggi Polri Jenderal Bintang 2, sehingga ketiga terdakwa ini, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Richard Eliezer, tidak berani untuk menolak perintah
pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dan hal ini yang juga akan dibuktikan oleh para tim penasehat hukum dari para terdakwa bahwa memang klien mereka tidak dapat berkutik pada saat diberikan perintah tersebut dan mereka tidak dapat menolak perintah dari Verdi Sambo pada saat itu yang merencanakan pembunuhan terhadap mantan ajudan dari istrinya Putri Chandrawati, yakni almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ya, Pramanita. Ya, Nadia Valeria melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami akan masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih rekan Nadia. Keinformasi lainnya pemirsa, aksi penolakan RKUHP yang digelar saat CFD di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat dibubarkan polisi. Ya, pemirsa, spanduk yang dibentangkan para peserta pun nyaris dirampas polisi. Satpol PP sini, angkat ke dalam. Satpol PP lari sini. Aksi sejumlah elemen masyarakat yang menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP di Bundaran HI Jakarta Pusat saat Car Free Day dibubarkan polisi. Bahkan saat aksi pembubaran ini, polisi hampir merampas spanduk para peserta demo. Aksi semula dimulai pukul 8 pagi dan berakhir pukul 9.30 setelah dibubarkan polisi dari Polsek Menteng. Dalam aksi ini, para peserta membentangkan 6 spanduk yang berisi penolakan RKUHP. Mereka mengelilingi Bundaran HI hingga akhirnya dibubarkan polisi. Kamu jelas nggak? Tidak ada. Ya, selain olahraga di sini tidak ada aksi ya. Oh, nggak ada, kamu ini aksi nih. Jalan orang. Jalan boleh, kita jalan nggak boleh. Apa-apa. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap DPR dan pemerintah yang berencana mengesahkan RKUHP sebelum masa reses ketiga atau sebelum 16 Desember 2022. Selain aksi bentang spanduk, aksi juga dilakukan dengan membagi flyer kepada warga yang berada di area CFD terkait pasal berbahaya dari RKUHP. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan Aremania dan warga Malang kembali turun ke jalan menuntut kejelasan proses hukum tragedi Kanjuruhan. Ya, aksi unjuk rasa dilakukan secara serentak di 46 lokasi di Kota Malang. Massa Aremania kembali turun ke jalan menuntut usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Setidaknya terdapat 46 titik digelarnya aksi unjuk rasa ini, mulai dari Jalan Panglima Sudirman hingga pintu tol Singosari dan pintu masuk Kota Malang dari tol Pandaan. Massa membentangkan spanduk-spanduk besar bertuliskan berbagai protes mereka, mulai dari ketidakjelasan proses hukum hingga kekecewaan terhadap manajemen Arema dan PSSI. Kekecewaan itu juga tertuang dalam aksi teatrikal pemecahan balon-balon hitam bertuliskan Komando Penembak Gas Air Mata, Manajemen, dan PSSI. Massa Aremania menggaungkan 3 tuntutan utama: proses hukum oknum penembak gas air mata, penetapan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat, serta ganti rugi kepada seluruh korban Kanjuruhan. Akibat aksi ini, kemacetan panjang terjadi secara merata di jalan-jalan utama Kota Malang. Massa menegaskan, aksi ini tidak akan menjadi yang terakhir kalinya sampai tuntutan mereka dipenuhi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan seorang relawan sopir ambulans di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah masih diselidiki oleh polisi. Seorang sopir truk di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan ditemukan tewas mengenaskan. Korban tewas usai ditembak temannya yang dendam akibat kerap diejek. Dan pemirsa, kedua informasi sekaligus menutup jumpa kita dalam Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa Anda akses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Ya pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com. Pemirsa, akhir kata saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Anita Mai pamit undur diri. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa.
Aparat Reserse Kriminal Polres Semarang masih menyelidiki kasus pembunuhan seorang pria yang bekerja sebagai relawan sopir ambulans di rumahnya di Kabupaten Semarang. Sejumlah saksi termasuk istri korban diperiksa petugas. Sebelum relawan sopir ambulans tewas, korban sempat bertengkar dengan istrinya. Pertengkaran korban dan istrinya diketahui ketua RT setempat setelah mendengar suara gaduh dan teriakan dari rumah korban. Bermaksud ingin melerai, ketua RT bersama sejumlah tetangga mendapati korban sudah tak bernyawa di lantai ruang tamu rumahnya. Karena ada pertengkaran katanya, jadi saya ambil inisiatif untuk lapor ke Babin Kaptipmas dulu. Apa ini sudah sering bertengkar, Pak, sebelumnya? Ya, iya memang kadang-kadang bertengkar tapi tidak separah itu ya. Setahu saya ya bertengkarnya wajar biasa, namanya rumah tangga ya. Tapi tadi kok sampai terjadi seperti itu. Sebelumnya, warga di Desa Kalipaon, Ambarawa, Kabupaten Semarang dikejutkan dengan tewasnya salah satu penghuni rumah di wilayah tersebut. Korban berinisial A bekerja sebagai relawan sopir ambulans. Korban ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam kondisi mengenaskan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Usai diidentifikasi, jasad pria parubaya itu dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Diduga korban tewas akibat dianiaya. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Edi Musanto, sopir truk warga desa Sungai Ceper, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan ditemukan tewas di ruang kemudi akibat luka tembak. Korban mengalami 3 luka tembak di dada dan kepala. Usai penyelidikan, polisi meringkus Anti, pelaku penembakan di rumah keluarganya tanpa perlawanan. Motif pelaku yang bekerja sebagai seorang petani ini ialah dendam kepada korban yang selalu mengolok-olok pelaku. Polisi menyita barang bukti berupa truk korban dan 2 butir proyektil, sementara untuk senjata api rakitan yang digunakan masih dalam penyisiran polisi karena pengakuan pelaku terjatuh usai kejadian. Motif daripada pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pelaku merasa dendam kepada korban karena sering diolok-olok sehingga pelaku dendam, dan pada hari kejadian pelaku bertemu dengan korban yang menurut pelaku bahwa korban akan menyerempet motor dari pelaku. Kemudian pelaku melakukan pengejaran dan melintangkan sepeda motornya di depan kendaraan truk yang dikemudikan oleh korban. Pelaku dijerat pasal 338 dan atau 340 dengan ancaman kurungan seumur hidup karena termasuk pembunuhan berencana. Satuan Reserse Kriminal Polres Humbang Hasundutan, Sumatera Utara mengungkap motif di balik pembunuhan keji Harapan Munte terhadap istrinya Nurma Boru Situmorang. Kepada petugas, pelaku mengaku sakit hati kepada istrinya. Namun polisi belum bisa menyimpulkan sakit hati yang dimaksud Harapan. Pasalnya keterangan pelaku berubah-ubah. Harapan sempat mengatakan sakit hati dengan perkataan kasar korban yang menyebutnya orang gila di depan calon istrinya yang kedua. Di lain waktu, pelaku mengaku sakit hati karena istrinya berselingkuh. Polisi juga mengungkap fakta lain jika pelaku pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa pada 2004 silam. Sementara saat melakukan aksi kejinya, pelaku mengaku membunuh istrinya di depan anak angkat mereka yang berusia 3 tahun. Pembunuhan dengan cara mutilasi itu dikarenakan motif sakit hati dari istri. Jadi begitu alasan-alasan yang lain kita belum menemukan. Jadi kita berdasarkan keterangan dari tersangka, saksi-saksi, baik dari keluarga, tetangga, dan